Namaku Aruna. Usiaku 37 tahun. Dan di rumah besar yang terlalu sepi ini, aku hidup bersama suara jam dinding dan langkah kaki asisten rumah tangga yang selalu berusaha menutupi rasa iba setiap kali memanggilku. Sudah 3 tahun sejak suamiku meninggal dunia. 3 tahun sejak tawa di ruang makan berhenti. Dan bunga-bunga di taman belakang kehilangan perawatnya. Ia dulu yang selalu menanam sendiri bibit mawar kesukaannya, menyiram dengan sabar, bahkan menamai setiap pohon. Setelah ia pergi, aku tak pernah lagi berani menyentuh taman itu. Mungkin karena setiap daun yang gugur membuatku merasa seperti kehilangan sekali lagi. Pagi itu, aku menatap keluar jendela ruang kerjaku. Rumput sudah tumbuh liar. Bunga-bunga kering dan air mancur kecil di tengah taman berhenti mengalir. Mira, asistenku, berdiri di belakangku sambil membawa nampan teh. Bu, tukang kebun baru sudah datang. Namanya Rendra. Mau saya panggilkan ke sini? Aku menoleh perlahan. Tukang kebun baru. Entah sudah berapa kali orang silih berganti di taman itu. Tak ada yang bertahan lama. Entah karena taman ini terlalu luas, atau mungkin karena aku terlalu tertutup. Biar saja dia mulai bekerja dulu, kataku pelan. Saya hanya ingin tamannya terlihat hidup lagi, Mir. Mira mengangguk dan keluar. Aku kembali duduk, mencoba menenggelamkan diri dalam laporan perusahaan, tapi mataku justru terus mencari sosok di luar jendela. Dan di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria muda, mungkin akhir 20-an, kulitnya kecoklatan, wajahnya teduh, dan gerakannya pelan tapi pasti. Ia memeriksa setiap sisi taman seperti sedang berbicara dengan tanah itu. Bukan sekadar memotong rumput, dia memperhatikan tiap sudut, seolah taman itu punya perasaan yang harus dihormati. Ada sesuatu dalam caranya bekerja yang membuatku berhenti membaca. Entah kenapa, aku merasa aneh, seolah taman yang lama mati itu tiba-tiba bernapas lagi. Sore harinya, aku keluar ke taman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara lembab, aroma rumput basah, dan suara burung kecil di dahan jambu belakang membuat langkahku pelan. Rendra masih bekerja di ujung taman, tapi segera berdiri begitu melihatku datang. Selamat sore, Bu. Sapanya sopan, menghapus keringat dari dahinya. Saya Rendra, maaf kalau belum sempat merapikan semua. Aku mengangguk singkat. Tidak apa-apa, saya hanya ingin melihat apakah taman ini masih bisa diselamatkan. Rendra tersenyum kecil. Bisa, Bu. Tanahnya masih bagus, hanya terlalu lama dibiarkan. Tapi kalau dirawat lagi, dia bisa tumbuh cantik. Aku menatapnya. Ia bicara tentang taman, seperti bicara tentang seseorang yang hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa taman ini bukan hanya sekumpulan tanaman, tapi sesuatu yang menyimpan kenangan dan harapan. Kalau begitu, ujarku, menahan senyum samar. Tolong buat taman ini hidup lagi. Saya akan coba, Bu, jawabnya. Pelan-pelan saja, yang penting, jangan menyerah, kata-katanya. Sederhana, tapi entah kenapa menembus sesuatu di dalam dadaku. Sudah lama aku tak mendengar seseorang bicara dengan cara seperti itu. Tenang, jujur, dan penuh keyakinan. Malamnya, dari balkon kamarku, aku memandang taman itu. Lampu-lampu kecil di sepanjang jalur batu masih menyala lembut. Rendra sudah pulang, tapi jejak langkahnya masih terlihat samar di tanah basah. Dan untuk alasan yang bahkan aku sendiri tak mengerti, aku tersenyum. Entah sejak kapan, taman itu dan mungkin hatiku mulai terasa sedikit lebih hidup. Mungkin karena sejak Rendra datang, rumah ini tak lagi sesepi dulu. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik sempurna, aku mulai mendengar suara gunting rumput dan langkah pelan di halaman belakang. Suara itu entah bagaimana menenangkan, bukan bising, bukan gangguan, tapi seperti irama lembut yang mengingatkanku bahwa masih ada sesuatu yang bergerak di dunia ini. Aku mulai punya kebiasaan baru, membuka tirai setiap pagi dan menatap keluar jendela. Dulu aku selalu menutupnya rapat, sekarang aku menunggu pemandangan itu. Sosok pria dengan kemeja lusuh dan topi coklat, bekerja di bawah sinar mentari yang menembus dedaunan. Mira sering memergokiku diam lama di depan jendela.
Bu. Teh sarapan sudah dingin. Katanya pagi itu, sambil tersenyum menggoda. Atau ibu sedang minum pemandangan? Aku tertawa kecil, agak canggung. Mira, kamu ini, jangan asal bicara. Saya cuma bilang pemandangan tamannya, Bu. Balasnya dengan wajah polos. Aku pura-pura sibuk dengan dokumen di meja makan, padahal pipiku hangat. Sejak kapan aku mulai memperhatikan tukang kebunku seperti ini? Hari itu aku sengaja berjalan ke taman setelah rapat daring. Dia sedang menggali tanah di dekat kolam kecil. Tangannya kotor oleh tanah, tapi gerakannya rapi dan hati-hati. Aku berdiri agak jauh, memperhatikan cara dia bekerja. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan gaji atau jabatan. Tanahnya keras sekali. Bu, katanya tanpa menoleh. Tapi di bawahnya masih ada lapisan subur. Saya pikir, kalau ditanam bunga lili, akan cocok. Aku melangkah mendekat, sedikit menunduk. Bunga lili? Ya, bunga yang tumbuh dari lumpur, tapi tetap terlihat bersih dan tenang. Saya suka, artinya, Acuterium. Bunga yang tumbuh dari lumpur, tapi tetap indah. Entah kenapa, kalimat itu terasa seperti bicara tentangku, tentang hidupku yang pernah kotor oleh kesedihan dan kehilangan. Tapi kini, perlahan ingin tumbuh lagi. Hari mulai sore, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun basah. Aku duduk di bangku batu dekat kolam sementara Rendra membereskan alat-alatnya. Kamu sudah lama jadi tukang kebun? Pelan. Sejak ayah saya meninggal, Bu, jawabnya, tanpa keraguan. Saya dulu bantu beliau di taman sekolah. Setelah itu, saya kerja serabutan, tapi saya selalu kembali ke tanah. Mungkin ini satu-satunya hal yang saya bisa rawat dengan hati. Aku menatap wajahnya, yang diterpa cahaya senja. Ada kejujuran di sana. Tenang, tidak dibuat-buat. Berarti kamu menyukai pekerjaanmu? Tanyaku lagi. Saya mencintainya, Bu, karena setiap hari saya lihat sesuatu tumbuh dari nol. Itu membuat saya yakin semua yang mati pun bisa hidup lagi, asal diberi waktu. Kata-kata itu menembus dalam sekali, dan untuk alasan yang tidak bisa kuterangkan, aku merasa mataku panas. Aku segera berdiri, berpura-pura memperhatikan bunga di sisi kanan. Kalau begitu, ucapku dengan suara nyaris bergetar. Tolong jangan biarkan taman ini mati lagi, ya Rendra. Ia mengangguk pelan. Selama ibu masih percaya taman ini bisa hidup, saya juga akan terus berusaha. Malam itu, hujan turun pelan. Aku duduk di depan jendela kamar, menatap taman yang mulai hijau kembali. Lampu taman berpenda redup, menyoroti tanah yang basah. Di bawah cahaya itu, aku melihat sesuatu yang tak kusangka. Sebuah pot kecil berisi bunga lili, tertancap di dekat kolam. Masih muda, belum mekar. Ada kertas kecil menempel di pinggir pot itu. Tulisan tangan sederhana. Semoga ini tumbuh seperti harapan ibu. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian suamiku, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena sesuatu yang baru sedang tumbuh di dalam diriku. Tetesan hujan di luar jendela berubah menjadi aliran lembut, membasahi taman yang kini mulai hidup kembali. Aku memandangi pot kecil berisi bunga lili itu, hingga mataku perih. Ada sesuatu dalam kesederhanaan hadiah itu yang begitu menyentuh. Karena selama ini, semua yang datang padaku selalu memberi dengan maksud tersembunyi. Tapi, tidak, Rendra. Dia memberi sesuatu yang hidup, bukan barang, tapi harapan. Keesokan paginya, udara terasa lebih segar. Mira sudah menyiapkan sarapan di meja. Tapi aku belum punya selera. Aku duduk di teras, memandangi taman yang masih basah sisa hujan malam tadi. Di tengah rerumputan, kulihat Rendra sudah datang lebih awal dari biasanya. Ia berjongkok, memeriksa pot-pot kecil, menyingkirkan daun-daun busuk dengan hati-hati. Entah kenapa, pemandangan itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Mungkin karena selama ini, aku tak pernah melihat seseorang memperlakukan sesuatu, atau seseorang dengan begitu sabar. Pagi-pagi sudah di sini? Tanyaku, sambil menghampiri. Ia menoleh, tersenyum. Kalau rumput disiram malam, pagi harinya tanahnya lembab, Bu. Waktu yang bagus untuk menanam yang baru. Kamu bahkan tahu kapan waktu terbaik untuk menanam, ujarku. Saya cuma belajar dari alam, Bu. Alam selalu kasih tanda
Kalau kita mau lihat, kami berjalan pelan di sepanjang taman. Rendra menjelaskan satu persatu tanaman yang ia tanam ulang. Seperti seorang guru yang sabar menjelaskan kepada muridnya. Setiap kata darinya terasa ringan, tapi menyentuh. Dan di sela-sela pembicaraan itu, aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai tukang kebun, tapi seseorang yang mengerti bagaimana sesuatu bisa tumbuh. Meski dari hal paling kecil sekalipun. Boleh saya tanya sesuatu, Rendra? Tentu, Bu. Kenapa kamu menanam bunga lili untukku? Ayah berhenti, menatap pot kecil di dekat kolam. Karena bunga itu selalu saya tanam. Untuk orang-orang yang kehilangan, Bu. Kehilangan? Ya. Waktu ayah saya meninggal, saya tanam satu di makamnya. Waktu ibu sakit, saya tanam satu di depan rumah. Lili itu mengingatkan saya, kalau hidup, selalu bisa dimulai lagi. Aku tak tahu harus berkata apa. Suara angin lewat di antara kami, membawa aroma tanah basah yang samar. Ada sesuatu yang menekan dadaku pelan. Seperti rasa ingin menangis, tapi juga ingin bersyukur, karena semesta masih mengizinkan perasaan hangat seperti ini tumbuh. Beberapa hari berlalu, Rendra menjadi bagian dari rutinitasku tanpa kusadari. Ia datang pagi-pagi, kadang membawa buah dari pasar, kadang hanya menyapa singkat sambil tersenyum. Mira sering memperhatikan kami dengan pandangan jahil. Bu Aruna, katanya suatu sore sambil mengelap meja taman. Kalau saya jadi ibu, saya juga bakal betah lihat taman ini tiap hari. Kenapa? Begitu, tanya aku pura-pura tidak tahu. Soalnya tukang kebunnya, adem banget. Dilihat, aku tertawa kecil. Menegur Mira pelan, tapi di balik tawaku, ada rasa gugup yang aneh. Seperti seseorang baru saja menyebut rahasia yang belum siap kuakui. Sore itu, langit mendung. Aku berdiri di balkon atas, saat hujan mulai turun lagi, kali ini lebih deras. Rendra masih di bawah, mencoba memindahkan beberapa pot agar tak tergenang. Aku ingin memanggilnya untuk berteduh, tapi suaraku tercekat. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dan satu pot besar di sisi kiri taman terjatuh. Tanah dan airnya berceceran, menghantam batu kecil di dekat kolam. Aku refleks menjerit kecil. Rendra, ia menoleh cepat, lalu berlari ke arah pot yang pecah, menegakkan tanaman yang tumbang. Hujan mengguyurnya tanpa ampun, tapi ia terus memperbaiki dengan tangan kosong. Aku akhirnya turun ke bawah, berlari ke teras dengan payung di tangan. Rendra sudah, biarkan saja, nanti saya beli yang baru. Ia menggeleng. Bukan soal potnya, Bu, katanya dengan napas terengah. Ini tanaman pertama yang saya tanam di sini. Saya nggak mau dia rusak. Dia sudah mulai tumbuh. Aku terdiam di tempat. Air hujan menetes di antara suara detak jantungku yang terasa terlalu cepat. Ada sesuatu dalam kalimatnya yang membuat mataku basah. Bukan karena hujan, tapi karena aku tahu persis perasaan itu, tentang takut kehilangan sesuatu yang baru saja tumbuh. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rendra sudah pulang, tapi bayangan wajahnya saat menegakkan tanaman itu terus terulang di pikiranku. Begitu tulus, begitu keras menjaga sesuatu yang bahkan orang lain anggap sepele. Dan malam itu, aku sadar, aku mulai takut kehilangan tukang kebunku sendiri. Namun hidup, seperti taman, tak pernah hanya memberi satu musim. Kadang, setelah bunga mekar, datang hujan besar yang tak kita duga. Beberapa hari setelah hujan deras itu, suasana rumah mulai berubah. Telepon kantorku berdering tanpa henti. Email datang bertubi-tubi, dan wajah Mira pun mulai sering terlihat cemas. Bu Aruna, Pak Ferry dari kantor menelepon. Katanya ada masalah besar dengan proyek perumahan di Sentana. Aku menatap layar ponsel yang terus bergetar di atas meja makan. Masalah besar. Dua kata yang bisa mengubah pagi yang tenang menjadi badai. Aku menjawab panggilan itu, mencoba menenangkan diri. Tapi suara di seberang membuat napasku tertahan. Proyek utama perusahaan, warisan terakhir dari mendiang suamiku, terancam gagal. Ada kesalahan administrasi. Kontrak dengan investor hampir dibatalkan, dan semua pihak menunggu keputusanku dalam waktu 24 jam. Setelah telepon ditutup, aku hanya duduk diam, dengan pikiran berputar cepat. Tapi tak satu pun solusi terasa masuk akal. Mira menatapku khawatir. Bu, apa saya bisa bantu sesuatu? Aku menggeleng.
Tidak, Mir, tapi tolong. Jangan beritahu siapapun dulu. Saya harus pikirkan ini baik-baik. Aku bangkit. Melangkah keluar ke taman, tempat satu-satunya yang membuatku bisa bernapas. Di sana, seperti biasa, Rendra sedang bekerja. Ia sedang memangkas ranting pohon. Wajahnya berkeringat, tapi tenang. Melihatnya, aku seperti kembali diingatkan bahwa dunia tak selalu harus terburu-buru. Ibu kelihatan capek, katanya, tanpa menoleh. Ada sesuatu yang berat ya? Aku terdiam. Ingin berkata jujur, tapi takut terlihat lemah. Hanya urusan pekerjaan, jawabku pendek. Masalah proyek suami saya dulu. Sepertinya semuanya mulai berantakan. Rendra berhenti bekerja, menatapku dengan mata yang jujur. Kalau tanah retak, kita nggak bisa tutupi dengan rumput, Bu. Harus dibenahi dari akarnya. Aku tersenyum getir. Tapi kalau akarnya sudah busuk, apa masih bisa diselamatkan? Bisa. Jawabnya mantap. Asal kita berani menggalinya lagi. Meski kotor, kata-katanya sederhana. Tapi terasa seperti tamparan lembut. Entah kenapa, aku ingin percaya padanya. Pada seseorang yang bahkan tidak tahu betapa besar beban yang sedang kupikul. Sore itu, aku kembali ke kantor. Ruang rapat terasa dingin dan penuh tekanan. Beberapa rekan suamiku dulu menatapku dengan pandangan sinis, seolah mereka menunggu aku gagal. Bu Aruna, dengan segala hormat, ujar salah satu direktur senior, mungkin sudah saatnya ibu menyerahkan keputusan besar ini pada kami, yang lebih berpengalaman. Aku menggenggam ujung meja erat-erat. Terima kasih Pak Dedi, tapi selama nama saya masih tercantum sebagai pemilik sah perusahaan ini, saya yang akan memutuskan. Senyum di wajahnya memudar, tapi di dadaku, jantung berdegup kencang. Aku tidak tahu apakah keputusanku benar. Yang ku tahu hanya satu. Aku tidak boleh menyerah begitu saja pada warisan Raka dan pada diriku sendiri. Malamnya, aku pulang dalam keadaan letih luar biasa. Rendra masih di taman, sedang menyalakan lampu-lampu kecil di jalur batu. Begitu melihatku, ia segera mendekat. Sudah makan, Bu? Aku menggeleng pelan. Belum, sepertinya saya kehilangan selera. Ia terdiam sejenak, lalu beranjak ke dapur kecil di belakang rumah, tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa semangkuk sup sayur sederhana. Ini Bu, saya tadi masak untuk makan sendiri, tapi mungkin hangatnya bisa sedikit bantu Ibu. Aku menatap mangkuk itu lama, bukan karena lapar, tapi karena ada sesuatu dalam sikapnya. Keikhlasan yang sudah lama tidak kurasakan dari siapapun. Terima kasih Rendra. Sama-sama Bu. Aku menyeruput pelan, hangat, ringan. Tapi air mata jatuh begitu saja, tanpa permisi. Rendra panik. Bu, supnya terlalu asin ya? Aku tertawa kecil di sela isak. Tidak Rendra, supnya sempurna. Saya hanya lupa rasanya diberi perhatian. Ia menunduk, tak berani menatapku, lalu berkata pelan. Kalau Ibu terlalu sering merasa sendirian, taman ini juga bisa jadi teman, Bu. Di sini, semuanya tumbuh kalau disiram dengan kasih sayang. Aku menatapnya lama, dan tanpa sadar, aku tahu, tanaman bukan satu-satunya yang tumbuh di taman ini. Perasaanku pun ikut tumbuh, diam-diam tapi pasti. Dan seperti setiap bunga yang mulai mekar, aroma itu akhirnya tercium juga oleh orang lain. Seminggu setelah malam penuh kehangatan itu, suasana rumah besar ini mulai ramai dengan bisik-bisik. Para asisten rumah tangga mulai saling berbisik di dapur, dan Mira tampak lebih hati-hati setiap kali berbicara denganku. Aku sempat mengabaikan semuanya, sampai suatu siang telepon dari temanku Ratna datang dengan nada suara yang tak biasa. Aruna, kamu baik-baik saja? Aku cuma ingin mengingatkan, orang-orang mulai banyak membicarakan kamu. Membicarakan apa? Tanyaku datar. Tentang tukang kebunmu itu. Katanya, kamu sering terlihat bersamanya sampai malam. Aruna, kamu tahu sendiri dunia kita seperti apa. Orang tak butuh bukti. Cukup gosip. Aku terdiam lama, antara marah dan malu, tapi juga takut, karena untuk pertama kalinya, gosip itu tidak sepenuhnya salah. Sore itu aku turun ke taman, mencoba menenangkan diri dengan udara segar. Rendra sedang menyapu dedaunan. Wajahnya seperti biasa, tenang dan fokus.
Tapi kali ini, aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. Rendra, panggilku pelan. Ia menoleh. Iya bu, mulai hari ini. Mungkin kamu sebaiknya jangan terlalu lama di sini. Setelah jam kerja selesai, ia terdiam, menatapku dengan dahi berkerut. Kenapa bu? Apa saya berbuat salah? Pertanyaannya sederhana. Tapi rasanya seperti pisau yang mengiris pelan. Aku menarik napas panjang. Tidak, kamu tidak salah. Tapi orang-orang mulai membicarakan sesuatu yang tidak benar. Ia menunduk, lalu menghela napas. Orang selalu butuh sesuatu untuk dibicarakan, Bu. Tapi selama kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa harus takut? Aku menatapnya. Sungguh ingin percaya kata-katanya. Tapi aku juga tahu, dunia yang kutinggali tidak sesederhana itu. Dunia tempat penampilan lebih penting daripada kebenaran. Malamnya, aku menghadiri acara sosial di Hotel Bintang 5. Pesta amal tahunan yang dulu sering kuhadiri bersama suamiku. Lampu kristal berkilau. Tawa para sosialita menggema. Tapi semua terasa dingin. Ratna menghampiriku sambil tersenyum kaku. Kamu kelihatan cantik malam ini, katanya. Aku tersenyum sopan. Terima kasih. Namun, tak lama kemudian, aku mendengar seseorang berbisik di belakangku. Pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk. Katanya dia sekarang suka main di taman sama tukang kebunnya. Ah, masa? Ya, setelah suaminya meninggalkan kesepian. Kasihan sih. Tapi tetap saja, itu memalukan. Aku berdiri kaku. Gelas sampahnya di tanganku bergetar halus. Semua mata seolah menatapku, meski mungkin hanya perasaanku sendiri. Aku meninggalkan pesta itu lebih awal, tanpa pamit, tanpa senyum. Dan saat tiba di rumah, hujan sudah mulai turun. Rendra sedang menutup tenda kecil, tempatnya menyimpan alat kebun. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang basah oleh hujan. Rendra, panggilku. Ia menoleh cepat, sedikit terkejut. Bu Aruna, ibu kenapa keluar? Kan hujan. Aku berjalan mendekat, membiarkan hujan membasahi bahuku. Kenapa kamu masih di sini? Tanyaku pelan. Saya cuma mau pastikan semua alat sudah aman, Bu. Saya nggak mau taman ini rusak gara-gara hujan. Aku menatapnya lama, mungkin terlalu lama. Dalam matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketulusan yang sederhana, tapi justru membuatku rapuh. Orang-orang bicara tentang kita, kataku akhirnya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Rendra diam sejenak, lalu melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, sampai jarak di antara kami hanya tinggal sehela napas. Kalau mereka bicara karena melihat saya peduli pada ibu, katanya pelan. Biar saja, Bu, karena saya memang peduli. Aku terdiam. Jantungku berdetak begitu keras, hingga rasanya bisa terdengar jelas di antara suara hujan. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan udara yang basah, aku tahu satu hal pasti. Aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak kucintai. Dan anehnya, aku tidak menyesal. Malam itu hujan turun makin deras. Kami berdiri di tengah taman yang basah, di bawah naungan pohon tua yang seakan ikut menyembunyikan perasaan kami dari dunia luar. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terjebak di tenggorokanku. Hanya jantung yang berdetak kacau. Rendra memandangku lama, matanya lembut, tapi penuh keyakinan yang menakutkan. Karena aku tahu, kalau aku terus menatapnya, aku tidak akan bisa berpaling lagi. Masuklah, Bu, katanya akhirnya. Ibu bisa sakit kalau terus di sini. Aku mengangguk pelan dan melangkah menuju rumah. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan sesuatu yang berharga di tengah hujan itu. Keesokan paginya, kabar gosip itu sudah menyebar keluar. Bukan hanya di kalangan sosialitaku, tapi juga ke dunia bisnis. Asisten pribadiku di kantor datang dengan wajah tegang. Bu Aruna, saya baru dapat info. 2 rekan investor menunda pertemuan. Mereka bilang ingin meninjau ulang kerjasama dengan perusahaan ibu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Apa alasannya? Mereka tak bilang secara langsung. Tapi, sepertinya karena berita yang beredar di media sosial. Aku segera membuka ponselku. Dan di sana, di salah satu akun gosip terkenal,
Terpampang foto aku dan Rendra di taman, berdiri di tengah hujan. Sudut pengambilan gambar itu jauh, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun salah paham. Judulnya sensasional. Janda pewaris properti mewah tertangkap basah bersama pria misterius di tengah hujan. Tanganku bergetar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Hari itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku memanggil Mira. Siapa yang mungkin memotret itu? Tanyaku dengan nada dingin. Saya tidak tahu, Bu. Mungkin orang luar yang lewat di jalan belakang. Tembok taman kita kan tak terlalu tinggi. Aku menutup wajah dengan tangan. Rasanya seperti semua yang kubangun selama ini. Nama baik keluarga, perusahaan, reputasi runtuh dalam satu malam. Dan ironisnya, semuanya berawal dari perasaan yang membuatku bahagia untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sore harinya, Rendra datang dengan wajah cemas. Saya tahu beritanya, Bu. Saya minta maaf. Untuk apa kamu minta maaf? Karena saya penyebabnya. Kalau saja saya tidak. Berhenti. Aku memotongnya. Menatap langsung ke matanya. Jangan pernah menyalahkan dirimu atas sesuatu yang tidak salah. I terdiam. Tapi aku bisa lihat ada perasaan bersalah di matanya yang dalam itu. Kalau ibu mau, saya bisa berhenti bekerja di sini, supaya gosip itu berhenti. Kata-katanya seperti pisau dingin yang menembus dadaku. Tidak, seruku spontan. Ia menatapku kaget. Aku buru-buru menunduk, mencoba menahan gejolak dalam suaraku. Maksud saya, taman ini belum selesai. Aku ingin kamu selesaikan dulu. Setelah itu, baru kita bicarakan lagi. Rendra mengangguk pelan. Tapi aku tahu, dari cara ia menatapku, dari udara yang menegang di antara kami, bahwa perasaan kami tak bisa berhenti begitu saja. Malam itu, aku duduk di balkon, memandang taman yang perlahan diterangi cahaya bulan. Di bawah sana, Rendra masih bekerja. Meski hari sudah larut, ia menggali tanah, menanam sesuatu, lalu menatap ke langit dengan pandangan dalam. Aku menatapnya lama, sampai akhirnya mataku menangkap sesuatu di dekat pagar belakang. Seorang pria memegang kamera. Aku berdiri spontan, jantungku berdegup kencang. Apakah dia orang yang memotret kami sebelumnya? Aku turun berlari ke taman. Rendra menatapku heran. Bu Aruna? Kenapa? Ada orang di sana, di balik pagar, seruku. Kami berlari ke arah pagar batu itu. Tapi orang itu sudah menghilang, hanya menyisakan jejak kaki di tanah basah. Rendra menatapku serius. Sepertinya ada yang sengaja mengikuti ibu. Aku menelan ludah. Tapi, untuk apa? Rendra terdiam lama, lalu berkata pelan. Mungkin karena mereka tahu, cinta ibu tidak seharusnya tumbuh di taman ini. Aku terdiam. Hujan kembali turun perlahan, membasahi bahu kami. Dan di tengah udara malam yang dingin, aku sadar, cinta ini bukan hanya rahasia, tapi juga ancaman bagi segalanya yang kumiliki. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa aman di rumahku sendiri. Pagi-pagi sekali, aku sudah menatap taman dari jendela kamar. Angin bertiup lembut, tapi setiap desiran daun terasa mencurigakan. Aku bisa merasakan sesuatu yang berubah, seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasi dari balik dinding batu itu. Rendra datang sedikit lebih pagi dari biasanya. Keringatnya belum ada, tapi wajahnya tegang. Bu, saya sudah keliling pagar belakang. Ada bekas sepatu lagi di tanah. Masih baru, aku menatapnya. Dada terasa sesak. Kamu pikir siapa yang melakukannya? Ia terdiam. Entahlah, Bu, tapi saya rasa orang itu bukan sekadar mau memotret. Sepertinya dia sengaja mengintai. Kata mengintai itu membuat bulu kudukku meremang. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Rendra, tolong pasang lampu tambahan di sekitar pagar malam ini. Baik, Bu, tapi saat ia melangkah pergi, aku sempat melihat sesuatu di matanya, semacam kegelisahan yang ia sembunyikan. Dan, entah kenapa, hatiku berbisik bahwa Rendra tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Siang itu aku pergi ke kantor pusat perusahaan. Di ruang rapat besar, suasana terasa dingin. Direktur Keuangan, Pak Suryo, menatapku dari ujung meja. Bu Aruna, kami tidak bisa menutupi gosip yang beredar. Dewan pemegang saham
meminta klarifikasi dari ibu secara langsung. Aku menegakkan tubuh. Gosip tidak seharusnya memengaruhi keputusan bisnis. Pak, benar. Tapi gosip bisa memengaruhi kepercayaan publik. Dan saat ini, reputasi ibu sedang jadi perbincangan di mana-mana. Aku menarik napas dalam. Baik, kalau mereka mau kebenaran, mereka akan mendapatkannya. Selesai rapat, aku berjalan cepat ke parkiran. Tanganku gemetar saat membuka pintu mobil. Aku merasa seperti sedang dihukum. Karena sesuatu yang bahkan belum sempat aku nikmati dengan tenang. Cinta. Sore harinya aku pulang lebih cepat. Rendra sedang di taman. Memasang lampu-lampu di sekitar pagar seperti yang kuminta. Aku memandangnya lama. Lalu memanggil pelan. Rendra, bisakah kita bicara sebentar? Ia menoleh, menurunkan alat yang dipegangnya. Kami duduk di bangku dekat kolam kecil, tempat yang dulu biasa kudatangi bersama almarhum suamiku. Kamu terlihat lelah, Bu, katanya lembut. Mungkin saya memang lelah, tapi bukan karena pekerjaan. Aku menatapnya. Kamu yakin? Tidak tahu siapa yang memotret kita malam itu. Ia menggeleng. Tapi matanya berkedip cepat, terlalu cepat untuk orang yang jujur. Rendra, aku mencondongkan tubuh sedikit. Kalau kamu menyembunyikan sesuatu, aku minta kamu jujur. Aku tidak tahan lagi hidup dalam ketakutan. Heneng, suara gemericik air kolam terdengar jelas di antara kami. Lalu perlahan, Rendra menunduk. Bu, sebenarnya saya memang tahu seseorang yang mungkin melakukan itu. Dunia seolah berhenti berputar. Siapa? Tanyaku hampir berbisik. Orang itu sering datang ke taman waktu malam. Sebelum saya mulai kerja di sini, saya sempat melihatnya sekali. Pria parubaya, berjas, pakai cincin emas di tangan kanan. Aku menatapnya kaget. Cincin emas di tangan kanan? Kamu ya? Iya, Bu. Saya bahkan sempat memotretnya diam-diam, tapi belum berani kasih tahu ibu. Takut malah membuat ibu panik. Tanganku gemetar. Rendra merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel tua, lalu menunjukkan foto buram seseorang yang berdiri di balik pagar. Meski kabur, aku bisa mengenali cincin itu. Cincin yang sama seperti milik adik iparku, Dimas. Aku terdiam lama, antara marah, bingung, dan hancur. Kenapa dia? Untuk apa dia melakukan ini? Rendra menatapku prihatin. Mungkin dia ingin menjatuhkan ibu. Atau mungkin karena dia tahu ibu mulai mempercayai orang lain. Aku menatap wajah Rendra. Wajah yang dulu hanya kuanggap pekerja, kini menjadi satu-satunya tempat aku merasa aman. Tapi kini, bahkan keamanan itu terasa rapuh. Karena jika benar yang dikatakan Rendra, berarti perang ini bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang keluarga dan kehormatan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto almarhum suamiku. Raka, bisikku. Kalau kamu masih di sini, apa kamu akan mengerti alasan kenapa aku jatuh cinta lagi? Atau kamu juga akan menghakimiku seperti yang lain? Air mataku menetes perlahan, dan di luar sana, lampu taman mulai menyala satu persatu. Menyingkap bayangan yang berdiri diam di balik pagar. Bayangan yang sama seperti di foto itu. Dimas, aku mematung di tempat. Jantungku berdetak keras. Angin malam meniup tirai jendela, membuat bayangan di lantai seolah bergerak mengikuti langkahnya. Aku melangkah pelan ke arah pintu belakang, mencoba memastikan apa yang kulihat bukan sekadar ilusi dari rasa takut. Tapi begitu aku membuka pintu, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya suara langkah menjauh di jalan berkerikil, samar-samar di bawah sinar lampu taman. Rendra datang tergesa, memegang senter di tangannya. Bu Aruna, Eira apa? Daya di sini. Aku lihat Dimas di luar pagar. Kataku terburu-buru, tapi sekarang sudah menghilang. Rendra menatap ke arah pagar, lalu menegakkan tubuh dengan rahang mengeras. Saya akan jaga taman malam ini, Bu. Saya nggak mau ada siapapun mendekat lagi. Tidak. Rendra, kamu tidak perlu. Saya mau, Bu. Nada suaranya dalam, tenang, tapi ada tekad yang tak bisa kubantah. Akhirnya aku mengangguk. Baiklah, tapi kalau ada apa-apa, langsung masuk ke rumah. Jangan hadapi dia sendirian. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak akan bisa tidur.
Pagi berikutnya, matahari belum tinggi. Ketika bel rumahku berbunyi, Mira berlari kecil membuka pintu, lalu menatapku panik. Bu, ada tamu, Pak Dimas? Aku menegakkan punggung. Suruh masuk. Langkah Dimas terdengar mantap saat ia memasuki ruang tamu. Jas hitamnya rapi, wajahnya tenang, tapi tatapan matanya tajam. Terlalu tajam untuk sebuah kunjungan kekeluargaan. Kak Aruna, sapanya datar. Sudah lama kita tidak bertemu. Iya Dimas. Ia duduk perlahan, tapi senyum tipisnya membuat perutku terasa dingin. Aku dengar banyak hal akhir-akhir ini, katanya pelan. Tentang taman, tentang seorang tukang kebun yang tiba-tiba jadi pusat perhatian. Dan tentu saja, tentang kakak yang mulai berubah. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu datang hanya untuk menyebar gosip, kamu bisa keluar sekarang. Dimas tertawa kecil. Aku hanya khawatir, nama keluarga kita besar. Aruna, perusahaan tempat kakak duduk sebagai direktur itu, juga masih ada saham dari pihak keluarga Raka. Suamimu, kamu sadar kan? Betapa mudahnya segalanya runtuh, hanya karena satu kesalahan kecil. Kesalahan kecil, aku mengulang dengan nada gemetar. Kau menyebut perasaan yang tulus sebagai kesalahan. Perasaan, Dimas mengerutkan kening. Lalu tersenyum dingin. Aruna, kau jatuh cinta pada tukang kebun. Apa kau sadar seberapa jauh kau sudah turun? Kata-katanya seperti cambuk di udara. Aku menahan napas, mencoba tidak bereaksi, tapi dadaku panas. Aku tidak menilai seseorang dari jabatan atau kekayaannya. Dimas, sayangnya, dunia melakukannya. Ia berdiri, menunduk sedikit ke arahku. Kau bisa kehilangan segalanya, reputasi, perusahaan, bahkan rumah ini. Jadi, dengarkan aku. Berhentilah sebelum semuanya terlambat. Aku menatapnya lurus. Kau memotretnya? Bukan. Ia tersenyum samar. Aku hanya memastikan kakak tidak melakukan hal bodoh. Kau tidak berhak ikut campur dalam hidupku. Untuk sesaat, wajah Dimas kehilangan ketenangannya. Aku hanya melindungi nama keluarga Raka. Kau masih menyandang nama itu, Aruna. Jangan buatnya kotor. Ia berbalik pergi. Dan ketika pintu tertutup di belakangnya, aku merasa dinding rumahku ikut berguncang. Sore itu, Rendra datang membawakan hasil panen kecil dari taman. Beberapa bunga dan daun segar yang baru tumbuh. Tapi begitu melihat wajahku, langkahnya terhenti. Ibu terlihat pucat. Ada apa? Aku menatapnya lama. Rendra, aku rasa kita sedang diawasi. Bukan oleh orang asing, tapi oleh keluargaku sendiri. Rendra terdiam, menggenggam topinya erat-erat. Kalau begitu, biar saya pergi saja, Bu. Biar semua tenang. Aku menatapnya tajam. Tidak, jangan pernah bilang begitu lagi. Suara itu keluar lebih keras dari yang kumaksudkan. Aku menunduk, menahan air mata. Kamu satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri, Rendra. Kalau kamu pergi, semuanya akan benar-benar hancur. Rendra terdiam, lalu perlahan mendekat. Ia tidak menyentuhku, tapi kehangatan tubuhnya terasa cukup untuk membuat dunia berhenti berputar. Kalau begitu, biarkan saya bertahan di sini, sampai taman ini benar-benar hidup kembali. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di luar, langit mulai memerah menjelang senja, dan entah kenapa, aku tahu, badai yang sebenarnya belum dimulai. Dan ternyata, badai itu datang dari arah yang tidak kuduga sama sekali. Keesokan harinya, aku menyalakan laptop, dan langsung tersentak. Berita gosip yang semula tersebar di media sosial, kini sudah merembet ke portal berita besar. Judulnya menohok. Janda kaya tertangkap mesra dengan tukang kebun. Skandal di balik taman mewah. Gambar yang diunggah sama buramnya, tapi cukup untuk membuat rumor menjadi nyata. Komentar netizen membanjiri layar. Sebagian mengejek, sebagian berempati, tapi semuanya menilai. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Ini terlalu cepat menyebar. Bisikku pelan. Mira, yang duduk di sebelahku, tampak panik. Bu Aruna, saya bisa hubungi PR. Kita bisa klarifikasi. Aku menatapnya dingin. Tidak, Mir. PR-kan dulu. Kalau aku klarifikasi sekarang, itu sama saja memberi ruang bagi mereka untuk terus menembak. Di taman,
Rendra sudah menunggu. Ia menatapku dengan mata serius. Lalu berkata pelan. Berita itu sengaja disebarkan. Bukan sekadar kebetulan. Aku menatapnya. Takut sekaligus lega melihatnya di sini. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Rendra menggeleng. Tapi matanya menandakan ia menyimpan sesuatu. Saya belum tahu pasti. Tapi saya akan cari tahu. Jangan khawatir, Bu. Tidak ada yang akan menyakiti ibu di taman ini. Aku tersenyum tipis, tapi hati terasa berat. Rendra, aku mulai takut. Tidak hanya karena berita, tapi juga karena Kelio. Ia menunduk sebentar, lalu menggenggam tanganku sebentar, sekadar menenangkan. Kalau itu yang ibu takutkan, biarkan saya yang hadapi. Tapi ibu tetap harus kuat. Siang harinya, aku dipanggil ke kantor Dewan Direksi. Ketegangan memenuhi ruangan besar. Pak Suryo menatapku dengan serius. Bu Aruna, gosip ini sudah sampai ke telinga investor utama. Mereka meminta klarifikasi tertulis, atau kita bisa kehilangan sebagian saham. Aku menarik napas panjang. Saya akan tangani, Pak, tapi jangan anggap saya lemah. Karena ini, kami tahu, Bu. Tapi, Anda harus siap, dunia bisnis tidak ramah bagi yang lemah. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu kekuatan seorang janda kaya pun tidak cukup melawan badai ini. Aku membutuhkan strategi. Malamnya, Rendra datang lagi, membawa beberapa alat taman yang baru dibeli. Ia melihatku termenung di balkon, wajah pucat dan lelah. Ibu terlihat berbeda malam ini. Katanya lembut. Berita itu tidak mudah untuk dihadapi, kan? Aku tersenyum getir. Ya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan Raka tidak bisa menolongku. Sekarang, Rendra menatapku, lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku bergetar. Kalau ibu percaya, biarkan saya yang bergerak diam-diam. Saya akan pastikan tidak ada yang bisa menyakiti ibu. Bahkan keluarga sendiri. Aku menatapnya lama. Tak kuasa menahan rasa hangat di hatiku. Rendra, aku takut. Aku terlalu bergantung padamu. Ia tersenyum tipis, sambil menepuk tanganku pelan. Kalau itu berarti, ibu aman. Saya rela, Bu. Di balik senyumannya, aku tahu ia menyimpan rahasia, sesuatu yang bisa mengubah segalanya jika terungkap. Namun malam itu, di bawah cahaya lampu taman yang lembut, aku memilih mempercayainya. Namun di suatu tempat, Dimas mengangkat teleponnya, tersenyum tipis. Semua sesuai rencana. Mereka akan mulai panik besok. Aku menelan ludah tanpa sadar. Badai belum selesai. Dan aku sadar, pertarungan ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, kantor pusat terasa seperti neraka kecil. Setiap telepon, email, bahkan pesan singkat, seolah berteriak, "Kau harus gagal." Aku duduk di ruanganku, menatap layar komputer yang menampilkan beranda media sosial penuh komentar pedas. Pak Suryo masuk tanpa mengetuk. Bu Aruna, investor menuntut jawaban. Jika ibu tidak mengeluarkan pernyataan resmi hari ini, mereka bisa memblokir semua proyek baru. Aku menarik napas panjang, menutup mata sebentar. Baik, tapi sebelum saya menulis apapun, aku perlu mengerti dulu siapa yang memulai semua ini. Pak Suryo menatapku heran, tapi tak berkata apa-apa. Sore itu, aku kembali ke taman. Rendra sedang menunggu di bangku dekat kolam. Wajahnya serius. Bu, saya sudah cek kembali pagar dan semua sudut taman. Tidak ada orang lain yang bisa masuk tanpa diketahui. Aku menatapnya, lalu bertanya perlahan. Rendra, apa kamu siap melakukan sesuatu yang berani untuk melindungiku? Matanya menatapku tajam. Kalau itu yang harus dilakukan, saya siap, Bu. Bahkan, kalau harus melawan keluarga sendiri. Aku tersenyum getir. Rendra, aku takut jika kamu sampai terluka karenaku. Ia melangkah lebih dekat, menepuk bahuku lembut. Kalau itu berarti ibu aman. Saya tak peduli. Yang penting ibu tetap berdiri tegak. Aku terdiam. Kata-katanya seperti cahaya di tengah gelap malam. Aku ingin memeluknya, tapi sadar, kita tidak bisa terburu-buru. Dunia kita terlalu rumit untuk itu. Malamnya, Rendra diam-diam menghubungi seseorang melalui ponselnya. Aku tidak tahu siapa. Tapi dari ekspresinya, aku bisa melihat ia sedang merencanakan sesuatu. Beberapa menit kemudian,
Ia menatapku. Besok pagi, Bu. Payola, saya sudah punya cara untuk memastikan tidak ada lagi yang mengintai. Aku menggenggam tangannya. Aku percaya padamu, Rendra. Tapi jangan lakukan hal bodoh. Ia tersenyum tipis. Saya tidak akan, tapi kadang, untuk melindungi seseorang, kita harus berani mengambil risiko. Keesokan harinya, di kantor pusat, Aruna memutuskan untuk menghadapi media. Dengan bantuan PR, ia menyiapkan pernyataan resmi yang tegas. Tetapi tetap anggun. Saya menghargai semua perhatian yang diberikan, namun gosip dan spekulasi tidak akan memengaruhi integritas dan komitmen saya terhadap perusahaan ini. Saya mohon semua pihak menilai berdasarkan fakta, bukan asumsi. Pengumuman itu diposting secara online. Tidak lama kemudian, komentar negatif mulai berkurang. Investor pun mulai menenangkan diri. Malamnya, aku kembali ke taman. Rendra sedang menunggu. Tersenyum tipis. Lihat, Bu, langkah kecil, tapi efektif. Mereka mulai mundur. Aku duduk di bangku, merasakan angin malam yang lembut. Rendra, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa rasa takut ini. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan lembut, "Kalau Ibu percaya, kita bisa lalui ini bersama. Tidak perlu takut, Bu. Saya ada di sini." Aku menunduk, menahan air mata. Rendra, terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia menepuk tanganku sekali lagi. Hangat. Tidak perlu, Bu. Yang penting, Ibu tetap berdiri. Itu sudah cukup bagi saya. Di bawah cahaya lampu taman, aku tersadar sesuatu, bahwa cinta ini, meski rumit, berisiko, dan penuh badai, adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup, dan aku tidak ingin kehilangan rasa itu, walau dunia mencoba merenggutnya. Pagi itu, aku membuka laptop, berharap setidaknya ada sedikit kabar baik, tapi layar itu memantulkan kenyataan pahit. Gosip terbaru sudah tersebar ke semua media besar. Investor utama mulai mengirim email ancaman. Beberapa bahkan menunda pertemuan penting. Kami menunggu klarifikasi lebih lanjut, Bu. Keputusan Anda akan menentukan kelanjutan kerjasama. Aku menatap layar tanpa berkedip. Segala strategi yang kubuat tampak sia-sia. Bahkan pernyataan resmi kemarin malam hampir tidak mempan. Di taman, Rendra menatapku dengan wajah cemas. "Bu, apa kau baik-baik saja?" Aku menggeleng, menahan napas. Rendra, semuanya mulai lepas kendali. Investor, media bahkan keluarga sendiri. Aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Ia menatap Siu, lalu menggenggam tanganku erat. Kalau itu yang terjadi, kita harus ambil langkah terakhir, Bu. Ini mungkin sulit, tapi satu-satunya cara. Langkah terakhir, aku mengulang. Suara bergetar. Apa maksudmu? Kita harus hentikan semua gosip ini sekaligus, dan untuk itu aku harus bertemu Dimas, supaya dia tidak bisa menyakiti Ibu lagi. Aku menatapnya lama, rasa takut dan khawatir bercampur dengan perasaan hangat yang selalu muncul ketika dia berada di dekatku. Rendra, itu sangat berisiko. Saya cehu, tapi kalau kita tidak lakukan sekarang, semua akan hilang, Bu. Taman ini, reputasi Ibu, bahkan perasaan yang baru kita mulai ini. Aku menelan ludah. Aku tahu dia benar. Semua jalan keluar lain sudah tertutup. Dan aku sadar, ini adalah satu-satunya pilihan terakhir yang tersisa. Malamnya, aku duduk di balkon, menatap taman yang basah oleh hujan sore. Rendra berdiri di sebelahku, wajahnya serius. "Besok, kita akan bertemu Dimas diam-diam. Jangan bilang siapapun." Aku menarik napas panjang. "Rendra, kalau sesuatu terjadi padamu," ia menepuk tanganku lembut. "Tidak akan terjadi. Saya janji, Bu. Tapi, kita harus berani." Aku menunduk, menahan air mata. "Baik, tapi janji padaku, Rendra, kita akan keluar dari ini bersama-sama." Ia tersenyum tipis, menatapku dengan mata penuh tekad. "Itu janji, Bu, dan saya tidak akan mengingkarinya." Di balik lampu taman yang lembut, aku tahu malam itu adalah malam terakhir. Sebelum segalanya berubah, segala usaha yang kulakukan sejauh ini gagal, meninggalkan satu langkah terakhir yang paling sulit. Dan aku tahu, keputusan besok akan menentukan segalanya, bukan hanya untuk bisnis,
tapi juga untuk hati kami. Dan aku tahu, malam ini adalah malam terakhir sebelum badai menghantam penuh. Rendra dan aku berada di taman, bersembunyi di balik pohon besar, dekat pagar. Lampu taman menyinari rumput yang basah. Sementara langkah kaki Dimas terdengar perlahan di jalan depan. Dia di sana, bisik Rendra. Menekankan suaranya sekadar untuk ku dengar. Aku menelan ludah. Jantung berdegup kencang. Rendra, ia menggenggam tanganku erat. Saya tahu Bu, tapi kita harus hadapi ini. Untuk semua yang kita perjuangkan, aku mengangguk pelan. Kami mengintip dari balik semak-semak, melihat Dimas sedang berbicara di telepon. Suara Dimas berat, tegas, dan penuh perhitungan. Ya, pastikan gosip itu tidak berhenti, sampai mereka benar-benar panik. Jangan sampai Aruna bisa mengontrol semuanya sendiri. Hatinya dingin. Kata-katanya menusuk hati. Aku menahan napas, menatap Rendra. Dia benar-benar ingin menghancurkan kita, bisikku pelan. Biarkan saya yang bicara Bu. Kau cukup berdiri di belakang saya. Rendra melangkah keluar dari persembunyian dengan tenang, menatap Dimas langsung. Dimas, katanya. Tegas, aku rasa kita perlu bicara. Dimas menoleh, wajahnya berubah samar antara terkejut dan sinis. Oh, Rendra, tukang kebun yang tiba-tiba berani menantang keluarga saya. Aku menahan napas. Tapi Rendra tetap teguh. Saya tidak menantang. Saya hanya ingin melindungi Ibu Aruna, dan saya tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun lagi. Dimas tersenyum tipis, tapi mata tajamnya seperti menyala. Kau memang berani, tapi apakah kau tahu risiko yang kau ambil? Ini bukan hanya tentangmu atau Ibu Aruna. Ini tentang reputasi, bisnis, keluarga. Rendra menatapnya dengan mata berani. Tanpa ragu, saya tahu resikonya. Tapi kalau tidak sekarang, semuanya akan hancur. Saya siap menghadapi konsekuensinya. Dimas tertawa dingin. Berani sekali. Kau pikir kata-kata bisa menghentikan saya? Aku melangkah maju. Suara bergetar tapi tegas. Dimas, aku tidak akan membiarkanmu mengontrol hidupku. Cukup. Dimas terdiam, kaget oleh keberanianku. Aruna, aku menatapnya lurus, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, kau ingin melindungi nama keluarga, tapi aku juga berhak memilih siapa yang membuatku bahagia. Dan aku memilih hidupku sendiri. Rendra menatapku. Matanya penuh rasa kagum dan hangat. Ibu, kau kuat. Dimas menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Baik, kalau itu pilihanmu. Tapi ingat Aruna, dunia di sekitarmu tidak selalu ramah. Aku mengangguk, meski hatiku bergetar. Aku siap menghadapi dunia, selama ada yang aku cintai di sisiku, dan di bawah cahaya lampu taman yang temaram. Untuk pertama kalinya, sejak badai ini dimulai, aku merasa sedikit lega. Namun di balik bayangan pepohonan, aku tahu ini belum berakhir. Badai mungkin telah reda sebentar, tapi tantangan terbesar masih menunggu. Dan aku sadar, pilihan yang kuambil malam ini akan menentukan sisa hidupku. Bukan hanya sebagai janda kaya, tapi sebagai wanita yang berani memilih cintanya sendiri. Namun kenyataan menamparku lebih keras daripada yang kubayangkan. Keesokan harinya, rapat dewan berlangsung lebih menegangkan dari biasanya. Dimas ternyata diam-diam telah mengirimkan beberapa laporan evaluasi bisnis yang penuh sindiran, terselubung tentang kemampuanku memimpin perusahaan. Investor mulai menatapku dengan ragu, dan beberapa staf senior terlihat gugup. Bu Aruna, laporan ini agak meragukan, ujar Pak Suryo sambil menyerahkan dokumen. Aku menatapnya, menahan napas. Apa maksudmu? Sepertinya ada pihak internal yang sengaja menyoroti kelemahan ibu untuk memengaruhi investor. Jantungku berdebar. Dimas, gumamku, hampir tak terdengar. Siang, itu aku kembali ke taman untuk menenangkan diri. Rendra sedang menyiram bunga tempok tenung, tapi matanya penuh perhatian. Bu, jangan biarkan mereka memengaruhi ibu. Kita bisa atasi ini bersama. Aku menunduk, memandang bunga yang basah oleh air. Rendra, aku cek, badai ini belum selesai. Bahkan, keluargaku bisa jadi musuhku. Ia menepuk bahuku lembut. Itu sebabnya
Aku akan selalu ada di sini, Bu. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar. Taman ini dan hati ibu akan tetap aman bersama saya. Rasa hangat menjalar ke dadaku. Aku tersenyum tipis. Tapi di balik itu, ketakutan tetap membayangi. Malamnya, Rendra mengajakku duduk di bangku dekat kolam. Besok kita harus bertemu investor. Aku akan menemani ibu. Tapi kau harus percaya, Bu. Kita bisa melalui ini. Aku menatapnya lama. Rendra, kau tidak harus ikut. Ini urusanku. Ia menggenggam tanganku, menatapku dengan mata serius. Tidak, aku memilih berada di sisi ibu. Tidak ada yang lebih penting daripada memastikan ibu tidak terjatuh sendirian. Aku menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Rendra. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melaluinya tanpa kau. Jangan pikirkan itu. Kita akan atasi bersama. Aku janji. Di bawah cahaya lampu taman, aku merasakan detak jantungku tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Walau badai mengancam, aku tahu aku tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Keesokan harinya, di ruang rapat investor, ketegangan meningkat. Dimas hadir. Tersenyum tipis. Menatapku seolah menantang. Aruna, semoga kau siap menghadapi kenyataan. Aku menatapnya lurus, lalu melihat Rendra di sampingku, memberikan semangat tanpa kata. Aku menarik napas, mengumpulkan seluruh keberanian. Saya siap, dan saya tidak akan membiarkan tekanan atau gosip menentukan masa depan perusahaan, atau hidup saya. Rendra menggenggam tanganku sebentar di bawah meja, seolah memberikan kekuatan tambahan. Aku menatap Dimas lagi. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, ini tentang siapa yang berani bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dimas menelan ludah. Matanya menajam. Aku tersenyum tipis. Tahu bahwa untuk pertama kalinya, aku menghadapi badai bukan dengan takut, tapi dengan keberanian. Namun, di sudut ruangan, aku bisa merasakan ketegangan yang tak terlihat. Dimas masih merencanakan sesuatu. Dan aku tahu, pertarungan ini belum usai. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Sambil menggenggam tangan Rendra erat-erat, bahwa cinta, keberanian, dan tekad bisa menjadi senjata paling kuat di tengah badai yang menghadang. Namun malam itu, kenyataan kembali menghantamku lebih keras dari sebelumnya. Keesokan harinya, kabar buruk datang bertubi-tubi. Investor utama mulai menekan. Sebagian menuntut pernyataan resmi lagi, sementara sebagian lainnya mempertimbangkan mundur sama sekali. Media terus menyoroti gosip, memperbesar setiap rumor. Bahkan, beberapa staf senior mulai meragukan kepemimpinanku. Bu Aruna, semuanya mulai tidak terkendali, kata Pak Suryo, sambil menatapku lelah. Aku menatap layar email yang terus berdatangan. Jantung berdebar. Aku tahu, dan aku harus memilih, Pak. Ini bukan tentang takut gagal, tapi tentang apa yang benar-benar ingin aku pertahankan. Malam itu, Rendra dan aku duduk di taman. Lampu-lampu taman berkelap-kelip di atas air kolam. Aku menatapnya. Hati berat. Rendra, aku harus memilih antara perusahaan dan kita. Matanya melembut, tapi tajam menatapku. Apa maksudmu? Aku menarik napas panjang. Dimas, dia bisa menghancurkan semuanya jika aku tidak menurutinya. Perusahaan, reputasi, bahkan taman ini semua bisa hilang. Tapi kalau aku menyerah, aku juga kehilanganmu. Rendra terdiam. Matanya menatapku dengan penuh pengertian. Aruna, kadang cinta memang menuntut pengorbanan. Tapi kalau itu berarti ibu bahagia, aku rela menghadapi apapun bersamamu. Air mataku jatuh perlahan. Rendra, aku takut kehilangan segalanya. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Ia menggenggam tanganku erat. Kalau itu yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Keesokan paginya, aku bertemu Dimas secara diam-diam di ruang rapat pribadi. Hanya kami berdua. Matanya tajam, senyumnya tipis. Aruna, kau tahu konsekuensinya bukan? Pilihanmu akan menentukan segalanya. Aku menatapnya lurus. Aku tahu Dimas, dan aku memilih untuk mempertahankan perusahaan dan reputasiku. Tapi,
Aku juga memilih hidupku sendiri. Aku tidak akan menyerah pada tekananmu. Dan aku memilih Rendra. Dimas tertawa pelan, tapi dingin. Berani sekali. Tapi, kau tahu, dunia ini tidak akan semudah itu. Aku menarik napas panjang, menahan gemetar. Aku tahu, tapi aku harus mencoba. Dan aku tidak sendirian. Rendra berdiri di belakangku, menatapku dengan mata hangat. Aku akan selalu ada, Bu. Selama kau memerlukan aku tidak akan pergi. Dimas menatap kami berdua, matanya berkaca-kaca. Baik, kalau itu yang kau pilih. Tapi ingat, ini baru permulaan. Aku menatap Rendra, menggenggam tangannya lebih erat. Kalau ini baru permulaan, maka mari kita hadapi semuanya bersama-sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan keberanian yang sesungguhnya. Bahwa meski badai menghadang, cinta dan tekad bisa menjadi cahaya paling terang dalam kegelapan. Dan malam itu, aku memutuskan, saatnya mengubah ketakutan menjadi keberanian. Pagi berikutnya, aku bersama Rendra menyiapkan langkah-langkah strategis. Kami menyusun pernyataan resmi, memastikan semua fakta jelas, dan menyiapkan bukti yang menunjukkan kepemimpinan serta integritasku di perusahaan. Rendra, aku tidak tahu bagaimana bisa melalui semua ini tanpa kau, bisikku sambil menatap matanya. Ia menggenggam tanganku hangat. Aku juga merasa, Bu, tapi sekarang waktunya kita buktikan. Kita bisa menghadapi dunia bersama. Kami mengirimkan pernyataan itu ke media dan investor utama, lengkap dengan bukti nyata tentang kinerja perusahaan. Tidak lama kemudian, tanggapan positif mulai berdatangan. Komentar netizen berbalik mendukung. Investor mulai menenangkan diri, dan beberapa staf senior bahkan mengirim pesan pribadi memuji keberanianku. Rendra tersenyum puas, menepuk bahuku. Lihat, Bu, semua mulai tenang. Ini baru awal, tapi kita sudah menang satu langkah. Aku tersenyum tipis, merasakan lega yang belum pernah kurasakan selama beberapa minggu terakhir. Malamnya di taman, aku dan Rendra duduk di bangku yang sama tempat kami sering berbicara. Lampu taman berkelap-kelip, bunga-bunga menebarkan aroma harum. Aku menatapnya, menahan air mata haru. Rendra, aku rasa kita bisa lalui semuanya, asalkan kita bersama. Ia menggenggam tanganku erat. Betul, Bu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak ada badai yang terlalu besar selama kita saling percaya. Aku menunduk, menyandarkan kepala sebentar di bahunya. Aku takut, tapi bersamamu, aku merasa bisa menghadapi apapun. Rendra menepuk lembut rambutku, tersenyum hangat. Itu sebabnya aku di sini, untuk semua badai, untuk semua tawa, dan untuk semua hari yang akan kita lalui bersama. Aku menatap wajahnya dengan mata berkaca-kaca, merasakan detak jantung yang tenang. Untuk pertama kalinya sejak gosip, tekanan, dan Dimas menghantui hidupku, aku merasa aman, bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari ketakutan di dalam hati sendiri. Di ujung taman, angin malam meniup lembut seolah membisikkan, semua badai pasti reda, semua hati yang berani akan menemukan jalan. Aku tersenyum, menatap Rendra, dan berkata pelan, kita akan menemukan jalan itu bersama-sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bukan hanya sebagai janda kaya, tapi sebagai wanita yang memilih cintanya sendiri. Hari-hari berikutnya, situasi perlahan membaik. Investor mulai percaya lagi pada kepemimpinan dan integritasku. Media mulai menurunkan sorotan gosip, dan staf-staf senior kembali menunjukkan dukungan mereka. Rasa lega itu bagai angin sejuk setelah badai panjang yang menyesakkan. Di taman, Rendra menatapku sambil memetik beberapa bunga yang baru mekar. Lihat, Bu, bunga-bunga ini tumbuh meski badai kemarin begitu keras. Sama seperti ibu. Kau tetap kuat. Aku tersenyum, merasakan hangat di dada. Rendra, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semuanya tanpa kau. Maka, aku merasa hidupku baru sekarang. Ia menepuk bahuku lembut, tersenyum hangat. Aku selalu bilang, Bu, aku akan ada di sini, di sisi ibu. Apapun yang terjadi, tidak ada badai yang bisa memisahkan kita. Aku menunduk, merasakan detak jantung yang tenang. Bahkan Dimas pun kini seperti hanya bayangan di masa lalu. Ancaman yang sudah mulai memudar
Malamnya, di bawah cahaya lampu taman, Rendra mengulurkan tangannya. Ayo Bu, mari kita nikmati malam ini, tanpa rasa takut. Hanya kau, aku, dan taman ini. Aku menggenggam tangannya, tersenyum malu-malu. Baik, tapi jangan membuatku terlalu manja ya. Ia tersenyum, menatapku dengan mata penuh cinta. Aku tidak peduli. Yang penting, kau bahagia, dan kebahagiaan itu ada di sini bersamaku. Kami duduk di bangku taman, menikmati udara malam dan harum bunga-bunga. Aku menyadari sesuatu. Kadang, cinta bukan hanya tentang kebahagiaan yang meledak-ledak, tapi tentang ketenangan yang muncul saat seseorang ada di sisimu. Dan Rendra adalah ketenangan itu. Di kejauhan, lampu kota berkelap-kelip, angin malam menenangkan dedaunan, dan suara air kolam menambah rasa damai. Aku menatap Rendra, memegang tangannya lebih erat, dan berkata pelan, Rendra, aku ingin menjalani semua ini bersamamu, tidak hanya malam ini, tapi selamanya. Ia tersenyum, menunduk, dan membisikkan, aku juga Bu, selamanya bersamamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas dari segala tekanan, damai, dan penuh harapan untuk masa depan. Dan malam itu, aku memutuskan, saatnya melangkah maju, menjalani hidup baru bersama Rendra. Hari-hari berikutnya terasa ringan. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, tanpa rasa takut. Sekadar menikmati kebersamaan. Rendra membawaku berjalan di taman, menatapku dengan mata hangat, sesekali memberiku bunga yang dipetiknya sendiri. Lihat Bu, bunga ini mekar untuk kita. Sama seperti awal baru kita, katanya. Lembut, aku tersenyum, merasakan hatiku berdebar. Rendra, aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Seolah semua badai yang pernah menakutiku justru membawa kita ke sini. Ia menggenggam tanganku, menatapku dalam-dalam. Aku juga Bu, semua perjuangan itu sepadan karena kita bisa berada di sini sekarang. Namun, kehidupan baru bukan berarti tanpa tantangan. Beberapa hari kemudian, perusahaan tetap memerlukan keputusan penting. Aku harus memimpin rapat penting, menghadapi beberapa investor yang skeptis, dan menegaskan posisi kami tanpa tekanan dari masa lalu. Rendra berada di sisiku sepanjang waktu. Aku ada di sini Bu, kau tidak perlu takut, katanya. Aku menarik napas panjang, menatapnya. Rendra, bersamamu, aku merasa mampu menghadapi semua hal, bahkan yang tampak mustahil sekalipun. Rendra tersenyum hangat, menepuk tanganku. Aku percaya padamu, dan aku tahu, kau akan memimpin dengan hebat. Malam harinya, setelah rapat selesai, dan semua tekanan perlahan reda, Rendra membawaku kembali ke taman. Di bangku yang sama, ia berlutut di depanku. Aruna, aku tidak ingin melewatkan satu hari pun tanpa kau di sisiku. Maukah kau menjadi bagian dari hidupku? Selamanya, jantungku berdegup kencang. Air mata bahagia mulai mengalir. Rendra, aku mau. Ia tersenyum, memelukku erat. Aku berjanji, akan selalu melindungimu, mencintaimu, dan menghadapi segala badai bersamamu. Aku menunduk di dadanya, merasakan detak jantung yang serasi. Dan aku akan selalu bersamamu Rendra, tidak peduli apapun yang terjadi. Lampu taman berkelap-kelip. Bunga-bunga harum menyambut malam. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar bahagia. Bukan hanya karena aku menemukan cinta sejati, tapi juga karena aku belajar bahwa keberanian untuk memilih adalah kekuatan paling indah yang dimiliki seorang wanita. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman dan aroma bunga, kami tahu bahwa badai yang pernah datang hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kini, aku menyadari, setiap rintangan yang pernah menghantuiku justru membawaku pada ketenangan dan cinta yang sesungguhnya. Hari kami kini dipenuhi dengan tawa ringan dan momen sederhana. Kami berjalan di taman. Rendra selalu menyisihkan waktunya untuk memastikan aku merasa nyaman dan aman. Bunga-bunga yang dulu sekadar penghias taman, kini menjadi saksi bisu perjalanan kami. Lihat Bu, bunga-bunga ini selalu mekar, tak peduli badai sebelumnya, kata Rendra sambil tersenyum. Aku menatapnya. Hatiku hangat,
Rendra, aku rasa itu sama seperti hidup kita. Tidak peduli rintangan apa yang datang, kita tetap bertumbuh bersama. Ia menggenggam tanganku, menatapku dalam-dalam. Betul, Bu, dan aku berjanji akan selalu berada di sini, menemani setiap musim dalam hidup kita. Di kantor, situasi perusahaan juga mulai stabil. Investor kembali percaya, staf kembali produktif, dan gosip-gosip yang dulu menakutkan, kini hilang. Aku merasa lega, bukan karena aku menang dalam dunia bisnis, tapi karena aku berhasil mempertahankan diri sendiri, harga diriku, dan cintaku. Malamnya, Rendra membawaku ke balkon rumah, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Aruna, lihat, semua ini, dunia tidak selalu sempurna, tapi kita bisa menemukan kedamaian di tengahnya. Aku tersenyum tipis, menyandarkan kepala di bahunya. Aku belajar banyak, Rendra, bahwa keberanian, kejujuran, dan cinta sejati adalah hal paling berharga yang bisa dimiliki seseorang, dan kita memilikinya bersama. Jawabnya lembut. Di bawah cahaya lampu kota dan bintang yang bersinar redup, aku merasa damai, bahwa meski masa lalu penuh badai, kita selalu bisa menemukan ketenangan, selama kita berani memilih jalan sendiri, dan bersama orang yang tepat. Aku menatap Rendra, menggenggam tangannya lebih erat dan berbisik. Terima kasih, sudah membuatku percaya lagi, Rendra. Aku siap menjalani hidup ini denganmu. Ia tersenyum, menunduk dan membalas. Aku juga, tidak ada yang lebih berharga selain menjalani hidup bersamamu. Dan malam itu, kami tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang bebas dari badai, tapi tentang menemukan seseorang yang membuatmu berani menghadapi apapun. Dan hari ini, aku menyadari bahwa kebahagiaan itu harus dijaga, dirawat, dan diperkuat setiap hari. Pagi itu, Rendra mengajakku berjalan di taman. Bu, lihat semua bunga ini, mereka masih mekar. Meski beberapa sempat layu, sama seperti kita kan? Aku tersenyum, merasakan hangatnya udara pagi. Betul, Rendra, aku merasa kita telah melewati banyak badai, tapi sekarang, kita bisa menikmati hidup bersama. Tiba-tiba, seekor kucing liar muncul di tengah taman, membuat beberapa bunga hampir terinjak. Aku tertawa kecil, sambil menahan napas, saat Rendra menunduk cepat menyelamatkan bunga-bunga itu. Bahkan tantangan kecil pun bisa menjadi ujian bagi kita ya. Rendra tersenyum, memegang tanganku. Betul. Tapi aku suka momen-momen seperti ini. Kita belajar menjaga hal-hal kecil, supaya hal-hal besar tetap utuh. Aku menatapnya, tersenyum bahagia. Rendra, aku belajar banyak bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata manis, tapi juga tentang perhatian kecil, kesabaran, dan saling menjaga. Ia menatapku dalam-dalam, matanya penuh kasih sayang. Dan aku akan selalu menjaga ibu seumur hidupku. Sore harinya, kami duduk di bangku taman yang sama, menikmati teh hangat dan suara air kolam. Aku menatap Rendra, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Rendra, aku ingin kita selalu seperti ini, tanpa rasa takut, tanpa tekanan. Hanya kita berdua dan ketenangan ini. Ia menggenggam tanganku erat. Aku juga, Bu, kita sudah melewati badai terbesar. Sekarang, saatnya kita merawat kebahagiaan yang telah kita dapatkan. Aku menunduk, merasakan rasa syukur mendalam, bahwa semua perjuangan, ketakutan, dan air mata akhirnya membawa kami ke titik di mana cinta kami menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan. Di bawah cahaya senja, Rendra menatapku dengan mata penuh tekad. Aruna, apapun yang terjadi nanti, apapun tantangan kecil atau besar yang datang, kita akan hadapi bersama. Aku janji. Aku tersenyum, menatapnya dengan hangat. Aku percaya, Rendra, bersamamu, aku siap menghadapi apapun. Dan di taman yang kini penuh dengan bunga mekar, kami duduk berdampingan, menikmati kebahagiaan sederhana yang terasa begitu besar. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang mengatasi badai, tapi juga tentang merayakan ketenangan setelahnya, bersama orang yang tepat. Dan kini, aku duduk di taman yang sama, menatap Rendra, merasakan hangatnya matahari sore, menyinari wajah kami, seolah memberkati setiap perjalanan yang telah kami lalui. Perusahaan kini stabil, investor kembali percaya,
dan gosip-gosip yang sempat menghantui nama biku telah hilang. Segalanya mulai terasa ringan, tapi aku tahu, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang bebas dari tekanan, melainkan tentang kemampuan untuk memilih dan mempertahankan apa yang benar-benar penting. Rendra menatapku, senyum di wajahnya menenangkan hatiku. Aruna, lihatlah, semua badai telah kita lalui. Sekarang, kita bisa benar-benar hidup bahagia. Aku tersenyum, menepuk tangannya. Rendra, aku sadar, bahagia itu sederhana. Cukup ada orang yang kau cintai di sisimu, dan keberanian untuk tetap memilih jalanmu sendiri. Kami berjalan perlahan di antara bunga-bunga yang mekar. Sesekali tertawa melihat kupu-kupu menari di udara sore. Aku ingin setiap hari kita penuh dengan momen seperti ini, bisikku. Setiap hari bersamamu. Rendra, jawabnya, menggenggam tanganku lebih erat. Di bangku taman, kami duduk dan menatap langit senja. Rendra, aku belajar bahwa hidup ini bukan tentang menghindari badai, tapi tentang berani menghadapi mereka, sambil tetap menjaga cinta dan ketenangan di hatimu. Ia tersenyum, menunduk, dan membisikkan. Aku juga belajar, Bu, bahwa cinta sejati adalah tentang saling menjaga, menghargai, dan menjalani hari-hari bersama, dalam suka maupun duka. Aku menatapnya dalam-dalam, menyadari betapa perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Keberanian untuk memilih jalan sendiri, pentingnya menjaga hati dari tekanan dunia luar, dan bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari dunia yang sempurna, tapi dari keberanian untuk tetap mencintai meski badai datang. Malam pun tiba, lampu taman berkelap-kelip, dan bunga-bunga mekar di sekitar kami. Aku merasakan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rendra menggenggam tanganku, tersenyum hangat, dan berkata, "Ini adalah awal dari semua yang indah, Aruna. Bersama, kita akan terus melangkah." Aku menatapnya, tersenyum bahagia, dan berbisik, "Ya, Rendra, bersamamu, aku siap menjalani hidup ini selamanya." Dan di taman yang kini penuh ketenangan, cinta kami bersemi selamanya. Bahwa badai bisa datang kapan saja, tapi keberanian, cinta dan kesetiaan akan selalu menjadi cahaya paling terang dalam hidup seseorang. Setelah badai berlalu, Aruna menemukan ketenangan dan cinta sejati bersama Rendra. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan sekadar bebas dari masalah, tapi berani memilih jalan sendiri, menjaga hati, dan menemukan orang yang selalu mendukungmu. Keberanian untuk memilih jalan sendiri adalah kunci kebahagiaan. Cinta sejati muncul dari perhatian, kesetiaan, dan saling menjaga. Badai kehidupan akan datang, tapi cinta dan tekad yang tulus bisa menjadi cahaya paling terang. Kini, setiap kali aku menatap hamparan lahan itu, aku tahu satu hal. Aku mungkin janda terkaya di kota ini, tapi kekayaan sejati bukanlah rumah megah, bukan pula saham atau warisan, melainkan keberanian untuk memaafkan dan mencintai lagi, meski dari tanah yang sama tempat luka dulu tumbuh.